salah satu nikmat yang perlu kita fahami adalah nikmat ditetapkannya kita oleh Allah di atas iman dan di atas Islam. Dan kenikmatan iman dan Islam ini mengalahkan semua kenikmatan-kenikmatan duniawi yang lain. Itulah kenapa apabila ada seorang manusia yang oleh Allah diberikan harta, tapi oleh Allah tidak diberikan iman, maka dia tidak mendapatkan nikmat apapun. Dan apabila seorang manusia oleh Allah tidak diberikan keluasan dunia, tapi Allah berikan kekuatan iman kepadanya, maka itulah nikmat yang paling sempurna, karena iman yang dia miliki itu menjadikan kesempitan dunia tidak terasa. Maka di situ ketika Nabi Yusuf harus memilih masuk penjara, semuanya tahu kisah itu ya. Nabi Yusuf harus milih masuk penjara dibandingkan mengikuti kemauan perempuan tersebut. Itu Nabi Yusuf mengatakan apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, masuk penjara itu lebih nikmat bagi saya dibandingkan mengikuti keinginan perempuan tersebut. Padahal kalau mikirnya mikir bukan iman, kalau mikirnya mikir kemauan manusia biasa, ya tentu ngikutin perempuan lebih enak. Tidur bareng perempuan lebih nikmat. Nah, maka hadirin sekalian, nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah berikan keimanan. Karena kalau sudah punya iman, mati di jalan Allah pun terasa ringan. Padahal mati itu dalam tanda kutip puncaknya musibah. Puncaknya. Tapi puncaknya musibah itu terasa ringan ketika kita beriman. Itulah di sana muncul satu riwayat hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib." Allah itu memberikan dunia, harta, jabatan, ya yang seperti Fir'aun itu kan, ada Korun, Haman, segala macam. Itu Allah berikan dunia kepada orang yang oleh Allah dicintai dan kepada orang-orang yang oleh Allah tidak dicintai. Jadi pemberian duniawi itu bukan ukuran cintanya Allah. Jadi tidak pantas kalau kita ini iri kepada orang yang sekedar mentereng dunianya. Itu yang tidak pantas. Ada sultan ini, sultan itu, pamer mobil sport ini, pamer mobil sport itu, punya rumah senilai 7,8 M. Apa artinya? Karena itu semua bukan ukuran cinta Allah kepada seorang hamba. Kemudian lanjutannya apa? Wala yu'til iman, dan Allah tidaklah memberikan keimanan illa liman ahab, kecuali Allah akan berikan keimanan itu kepada orang yang memang oleh Allah telah dicintai. Nah maka mosok kita iri sama orang-orang yang belum tentu dicintai oleh Allah. Dan kita ini bukan GR, tapi husnudzon, berbaik sangka bahwa kita ini oleh Allah dicintai karena Allah berikan iman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak ada yang paling pantas untuk disyukuri, tidak ada yang paling pantas untuk kita ucapkan rasa terima kasih kepada Allah selain diberikannya kita iman dan Islam. Kemudian berikutnya, yang pertama, pada surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Surat Al-Qasas ayat berapa? 77. Dan ini panduan yang tidak mungkin salah. Maka saya ingat Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu mengatakan di Twitter beliau sebelum meninggal, rahimahullahu ta'ala, itu mengatakan fa inna fi kulli zamanin Fir'aun wa Haman wa Qahrun dan yang lainnya. Jadi kata Syekh Yusuf Qaradawi, di setiap zaman itu memang ada Fir'aunnya. Di setiap zaman itu model Qarunnya juga ada. Model semacam Hamannya juga ada.
Nah, tapi dalam bentuk yang berbeda. Sudah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kita mengimani bahwa ini yang benar. Jadi kalau orang beriman itu ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika dibacakan hadis dari An-Nabi SAW, itu ya enggak pakai pikir dua kali. Karena salah satu konsekuensi keimanan kita mengimani kebenaran Al-Quran dan mengimani kebenaran sunnat hadis Rasulullah SAW. Nah, maka ketika muncul ayat, ketika muncul hadis, pakai langsung, tidak perlu dipikir. Dan itulah syiarnya para sahabat Nabi, sami'na wa ata'na. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi. Ibtigha itu mencari. Wabtaghi artinya apa? Carilah. Manfaatkanlah. Gunakanlah. Fima atakallahu daral akhirah. Apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, apapun itu, kesehatan, kesempatan, kecerdasan, kekuatan, jabatan, keilmuan, kepandaian, uang, semuanya yang Allah karuniakan kepada kita, Allah minta kepada kita untuk digunakan untuk mencari apa? Daral akhirah. Untuk mencari apa? Akhirat. Jadi hati-hati. Ketika panjenengan oleh Allah diberikan keluasan rezeki, itu bukan untuk jalan-jalan kulineran. Ketika Allah berikan kepada panjenengan keluasan rezeki, bukan untuk kemudian memperbanyak harta dunia, mobil sampai numpuk 4 di garasi. Nah, maka semua yang Allah karuniakan hadirin itu untuk akhirat. Allah kasih rezeki, jadikan rezeki Anda itu manfaat untuk akhirat Anda. Allah kasih Anda kecerdasan, jadikan kecerdasan manfaat untuk akhirat Anda. Kita ambil contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Karena keberkahan ikhlasnya, keberkahan perjuangannya, Muhammadiyah lebih dari 1 abad. Dan tidak turun, semakin naik. Itu karena keberkahan perjuangan. Semua yang Allah berikan untuknya, itu dipakai untuk perjuangan persyarikatan. Hidupnya berkah. Panjenengan tahu hadisnya kan? Ketika para sahabat Nabi, dalam tanda kutip, iri yang benar. Kalau bahasa Islamnya apa? Ghibtah. Namanya apa? Ghibtah itu iri pada kebaikan orang lain. Kepingin bisa baik seperti baiknya orang lain. Sahabat Nabi datang. Beberapa orang dari kalangan sahabat yang miskin. Dia bilang, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasul, orang kaya kalau meninggal enak. Enak orang kaya kalau meninggal. Mereka pulang ke negeri akhirat, pahalanya banyak. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Sing sugih moleh pahalane akeh. Rasulullah tanya, kok bisa begitu? Dijawab sama yang miskin-miskin. Kenapa orang kaya kalau mati enak bawa pahala banyak? Dijawab sama yang miskin. Yusallun kama nusalli. Sholatnya mereka sama kayak sholatnya kami yang miskin. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa seperti kami juga puasa. Bahkan yang kaya lebih kuat puasanya. Karena sahur akeh. Kemudian disebutkan banyak kebaikan yang dilakukan oleh orang kaya, yang orang miskin juga melakukan. Tapi wa yatasaddaquna bifudhuli amwalihim. Satu yang mereka bisa, kami tidak bisa. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Nah, maka mereka menang pada amal sedekah yang kami tidak mungkin bisa mengejar mereka. Nah, sekarang lihat. Kita berhenti sampai situ. Yang menjadikan para sahabat iri kepada orang kaya di kalangan sahabat bukan karena orang kayanya mobilnya bagus.
Yang menjadikan mereka iri bukan karena orang kaya mau rumahnya mewah. Yang menjadikan mereka iri bukan karena orang kaya bisa makan apapun. Tapi yang menjadikan mereka iri, titik yang menjadikan mereka iri itu apa? Mereka bisa mengejar akhirat dengan kekayaannya yang kami tidak bisa. Mereka bisa apa? Sedekah. Nah itu loh Pak. Ketika harta itu di tangan, akhirat di hati, maka harta yang di tangan ini akan digunakan untuk mengejar apa? Akhirat. Jadi jangan iri sama orang kaya yang senengnya cuma di dunia. Jarno. Itu bisa jadi istidraj. Nah maka hadirin, yang menjadikan para sahabat itu ghibthah dan iri bukan karena kenikmatan duniawi yang bisa mereka pakai dengan harta mereka, tidak. Tapi karena orang kaya bisa membangun akhirat. Itu loh. Nah kita enggak. Kita iri sama yang tiap hari pamer Ferrari. Kita iri sama yang gitu-gitu. Buat apa? Ikut kenikmatan mereka dihabiskan di dunia. Kalau orang beriman tidak. Kenikmatan di dunia dipakai untuk membangun. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Maka setiap yang Allah berikan kepada kita Pak, itu Allah minta kepada kita untuk digunakan dalam rangka membangun negeri akhirat. Dan itulah syukur. Yaitu syukur. Maka kalau ada orang kaya benih itu apa? Dermawan. Maka ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, menggunakan karunia Allah dari pemberian dunia untuk akhirat, itulah wujud syukur. Wujud apa? Syukur. Jadi punya duit banyak digunakan untuk sedekah. Punya kekuatan digunakan untuk apa? Bantu-bantu di masjid. Panjenengan, Masya Allah Pak dosen loh. Waktunya luar biasa tapi tetap dipakai untuk masjid. Teman-teman di Persyarikatan Muhammadiyah, hari Ahad itu harinya Muhammadiyah. Padahal kalau orang lain, hari Ahad itu harinya keluarga. Ya apa enggak? Kita di Muhammadiyah ini Pak, wallah ben minggu Pak. Pengajian PRM, minggu depan pengajian PCM, minggu depan pengajian PDM, minggu depannya lagi panggilan ke PWM. La ilaha illallah. Nah maka hadirin, itulah. Tapi ingat, kalau potensi yang kita punya dipakai untuk akhirat, ojo khawatir. Jangan khawatir. Untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, tidak mungkin kurang. Allah pasti cukupi. Kenapa? Allah itu zat yang maha adil. Dan tidak akan berbuat zalim. Berarti ketika ada orang bekerja untuk Allah, Allah bayar tunai dan bayaran yang ngalah-ngalahi kalau panjenengan kerja sama manusia. Itulah hadisnya mengatakan, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mendekat 1 jengkal, Allah mendekat seberapa? 1 hasta. Berarti balasan dari Allah lebih besar atau sama? Lebih besar. Barang siapa mendatangi Allah dalam keadaan berjalan, Allah akan mendatanginya dalam keadaan tapi jangan dibayangkan Allah lari gitu, enggak ada. Tapi artinya sambutan Allah kepada kita itu melampaui ekspektasi yang kita punya. Ngerti ekspektasi? Sudah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Balik ke Al-Qasas 77. Tapi Allah tetapkan karena kita ini hidupnya di mana? Dunia. Allah firmankan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jatahmu di dunia jangan dilupakan. Tak kasih analogi gini. Saya disuruh umi saya ke pasar. Dipegangi uang 2 miliar. Pasari tak tuku. Dipegangi uang 100.000. Nah, tuku beras 5 kilo 63.000. Sisa berapa? 37. Nah, matematikanya elek ketara iki. Sisa 37. Umi saya bilang, terus gulone nak 2 kilo. Berapa gula 2 kilo? Enggak tahu saya. 25. Berarti 37 dikurangi 25. Sisa 12. Umi saya bilang, le ono susu enak, tukokno Lombok. Paham ya? Berarti prioritas pertama saya harus beli apa? Beras. Prioritas kedua saya beli apa? Gula. Sisanya berangkatlah Rifki ke pasar. Dan jangan kaget kalau ketemu saya di pasar. Bendino yang di pasar.
datang ke pasar. Baru masuk, tak tukokno lombok kabeh. Pak, lombok 1.000. Pinter atau sangat pinter? Keliru. Karena lombok tadi apa? Leono susu. Kalau uang yang kamu bawa ada sisanya nak, gunakan beli. Berarti prioritas pertama saya ketika masuk pasar, saya harus mikir apa? Beras. Itulah ayat Al-Qasas 77 ini. Dunia itu cuma lombok sing ojo lali. Leono susu baru tukokno. Lah kita ndak. Susu gaya akhirat, modalnya gaya lombok. Nah itu kebalik. Sosok tadi baru dunia Pak. Oleh susu. Maka Allah Ta'ala itu tidak pernah membebani kita lebih dari kemampuan. Berarti apa? Untuk akhirat yang maksimal. Baru untuk dunia sesuai kemampuan saja. Lah kita dibalik. Untuk dunia ngoyo. Mobil masih kredit kudu api. Akhirat gak tahu dicicil. Kebalik apa enggak? Loh. Padahal untuk dunia ojo ngoyo. Loh mobil itu kita ini sekarang Pak. Lagi ngelatih diri. Untuk membuat di pola pikir kita itu hak pakai bukan hak milik. Hak apa? Pakai bukan hak milik. Saya belum punya mobil Alphard, belum punya. Ya mudah-mudahan setelah pulang dari PRM Selesan Puro ini insya Allah enggak apa-apa. Saya ikhlasan orangnya. Sudah. Tapi saya naik Alphard enggak kehitung. Wes gelek. Sampai saya bisa beda ini ki Alphard sing pajeke murah, iki Alphard sing pajeke larang. Dari model kursinya. Nah sudah pakai Alphard, enggak kurang-kurang. Dalam keadaan enggak pernah punya. Punyanya apa? Chevrolet Spin. Sudah? Nah maka kita ngelatih Pak di dunia ini. Jangan sampai kita merasa hak milik. Maka ingat gak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar? Agim ya. Semoga Allah menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu dari ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ oleh beliau di copy. Dan Kiai Haji Zainuddin MZ ngopi dari ulama-ulama zaman dulu. Dan sekarang saya copy. Dan ilmu itu ya begitu. Dan tidak ada aib di situ. Apa? Paling enak filosofinya tukang parkir. Ingat semua kan? Dia mobilnya banyak, motornya banyak. Tapi ketika diambil dia tidak pernah sakit hati. Bahkan yang mau ngambil diabani. Mundur didik mas. Up. Maju dulu. Ini mobilnya dia mau diambil loh. Malah diabani. Supaya yang ngambil itu merasa nyaman. Nah kenapa kok dia bisa senyaman itu ketika mobilnya dari banyak sampai habis? Karena dia ngerti betul ini barang apa? Suami Anda apa Bu? Sudah. Nah Allah nitip kepada kita harta dunia ini untuk apa yang Allah inginkan supaya kamu bisa bangun akhirat. Karena ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena ini milik Allah harus kembali kepada siapa? Nah kalau Anda merasa ini milik Anda ya tidak perlu dikembalikan kepada Allah. Milik saya kok. Nah maka begitu. Karena kita meyakini ini milik Allah. Ayo dikembalikan kepada siapa? Bagaimana caranya? Dijalankan di jalan Allah. Kenapa? Karena kita tahu tenaga ini Allah yang beri. Maka tenaga ini harus habis di jalan Allah. Karena kalau tidak habis di jalan Allah akan dihabiskan untuk maksiat. Nah itu toh intinya. Kalau tidak habis untuk Allah akan habis untuk apa? Waktu kita kalau tidak habis untuk ibadah, habisnya untuk yang sia-sia. Betul apa enggak? Maka potensi kita gunakan untuk nyari akhirat. Sementara dunia, apa firman Allah? Cukup sekedar jangan lupa. Wes me ojo lali. Maka kualik. Nak kerja sing genah. Tapi ojo lali sholat. Kebalik apa enggak? Kebalik. Yang betul bagaimana? Nak ibadah sing mempeng. Tapi ojo lali kerja nak. Nah gitu yang betul itu. Jadi ibadah itu prioritas, kerja itu apa? Sekunder. Ayat berikutnya, Anda buka surah At-Taubah ayat 75 dan 78. Al-Qasas 77 sudah ya. Intinya, setiap potensi yang Allah beri, gunakan untuk apa? Akhirat. Al-Qasas 77. Dunia sekedar apa? Jangan lupa. Berarti kalau jangan lupa itu apa? Ojo ngoyo. Jangan ngoyo. Santai. Tapi akhirat ngoyo. Sekarang At-Taubah 75 sampai 76.
At-Taubah 75 dan 76. Ini kisahnya sebagian ulama mengatakan dhaif. Tapi oleh para ulama tafsir dipakai di kitab-kitab tafsir mereka. Hampir semua kitab tafsir cerita ini ada. Artinya cerita ini apa? Secara hikmah bisa dipakai. Kisahnya siapa? Tha'labah. Tahu Tha'labah? Apa Tha'labah? Dulunya miskin, minta sama Nabi Muhammad didoakan jadi orang kaya. Nabi Muhammad bilang, jangan, kamu ndak kuat nanti kalau jadi orang kaya. Terus Tha'labah ngotot, enggak, kalau saya jadi orang kaya, saya mau sedekah ini, sedekah itu, saya mau nyantuni ini, nyantuni itu, saya mau bikin pasukan perang, saya mau bikin kuda perang, segala macam. Akhirnya ngotot sama Rasulullah didoakan. Setelah kaya apa? Jarang kelihatan ibadah. Jarang kelihatan di masjid. Sama seperti kita. Kita ini mikir dunia, kita lupa akhirat. Padahal ini yang datang di sini ya, nun sewu ya. Besok saya yakin insya Allah ya ada yang mati. Kalau tidak besok ya besok lusa. Tidak besok lusa minggu depan. Bulan depan. Kita ini kan bakal kemana Pak? Akhirat. Nah kalau bakal pindah ke akhirat, kenapa tidak bangun akhirat? Kenapa tidak bangun akhirat? Yang itu yang menjadikan kita ini takut mati. Wis itu tok. Kenapa? Karena kita tahu akhirat kita belum dibangun. Mau pindah ke rumah yang belum dibangun? Tidak mau.